Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 116. Pikirannya terekspos seperti itu, Liu Changxi tersenyum malu dan berkata dengan sungguh-sungguh. Senior Tang, tujuan kunjunganku kali ini terutama untuk Tang Xiu. Kau adalah kakeknya, dan aku yakin dia harus mendengarkanmu. Seperti yang diharapkan. Tang Guosheng menghela napas dalam-dalam. Senyum di wajahnya tertahan saat dia berkata. Lanjutkan. Liu Changxi berkata. Senior Tang, saya yakin Anda telah menerima berita dari Shanghai. Sungguh beruntung bahwa Tang Xiu ada di sana pada saat itu sehingga kita dapat menghindari tragedi itu. Jika bukan karena dia, konser Zhangxinya akan berubah menjadi tragedi dunia dengan puluhan ribu korban. Insiden di bandara Shanghai juga dapat dihindari, dan kerugiannya berkurang hingga ke tingkat terendah. Sedangkan saya telah meminta kepada otoritas yang lebih tinggi agar Tang Xiu dapat diberi penghargaan atas jasanya dalam beberapa hari. Saya datang menemui Anda kali ini karena saya ingin dia bergabung dengan Departemen Keamanan kami. Dengan bergabungnya dia, itu pasti akan menjadi nilai tambah bagi kami, sehingga kami dapat memainkan peran yang lebih besar dan lebih baik dalam menjaga perdamaian dan keamanan negara kami. Saya sendiri sudah beberapa kali mengundangnya, tetapi dia menolak saya karena alasan akademis. Oleh karena itu, jika Anda dapat membujuknya, silakan izinkan dia bergabung dengan Departemen Keamanan kami. Anda dapat yakin. Meskipun saya tidak dapat memberinya terlalu banyak hak istimewa mengingat wewenang saya dapat menjamin bahwa saya akan memberikan Anda perlakuan terbaik yang memungkinkan. Saya bahkan dapat menjamin dia posisi saya nanti selama dia melakukan pekerjaan dengan baik. Sambil menyipitkan matanya ke arah Liu Changxi, senyum muncul kembali di wajah Tang Guosheng. Senyumnya bahkan lebih cerah dari sebelumnya. Namun, saat dia mengingat karakter cucunya, dia tidak bisa menggambarkan perasaannya dalam bahasa lain kecuali memaksakan senyum kecut. Liu kecil, meskipun Xiu'er adalah cucu kandungku, dia tinggal di luar sendirian selama bertahun-tahun, dan kami baru menemukannya dalam beberapa bulan terakhir. Sebagai orang dewasa, dia memiliki ide dan cara berpikirnya sendiri. Jadi, bahkan aku sendiri tidak cocok untuk ikut campur dalam keputusannya meskipun aku adalah kakeknya. Aku memang sudah mengetahui tentang masalah ini dan aku akan berbicara dengannya. Mengenai hasilnya, bagaimanapun, aku tidak bisa memberimu jaminan. Liu Changxi menatap kosong. Senior Tang, apakah Anda tidak dapat membuat keputusan untuknya? Ini? Jika dia hanya anak biasa, tentu saja aku bisa membantunya membuat keputusan, kata Tang Guosheng sambil tersenyum. Tapi dia membuatmu mencariku, apakah menurutmu dia anak biasa? Apa yang Anda katakan benar, senior, kata Liu Changxi sambil tersenyum paksa. Ngomong-ngomong, apakah kamu ingin tinggal dan makan malam bersama kami? Tanya Tang Guosheng. Tidak, aku tidak bisa. Aku harus kembali ke unitku, kata Liu Changxi cepat. Jika ada beberapa hal yang belum terpecahkan, dan Tang Xiu tidak ingin memberitahuku dengan jujur. Oleh karena itu, aku hanya bisa memeriksanya sendiri. Ada apa? Tanya Tang Guosheng sambil mengangkat alisnya. Setelah ragu sejenak, Liu Changxi berkata dengan serius. Sebenarnya ini tujuan saya datang ke sini. Dari rekaman pengawasan kami, orang-orang yang diduga sebagai anggota kelompok ekstremis kebetulan telah dibawa pergi oleh beberapa orang misterius. Selain itu, kami juga telah menyelidiki tempat kejadian perkara serta semua rekaman pengawasan lalu lintas dalam jarak 5 km dari Shanghai New World Center. Kami juga memiliki rekaman pengawasan gedung-gedung komersial, tempat tinggal, dan toko-toko di dekatnya, namun orang-orang misterius dan mencurigakan ini membuat kami pusing. Kemampuan deteksi balik dan pelacakan mereka lebih baik daripada kami. Tidak satupun dari ratusan rekaman pengawasan yang menangkap mereka. Apa? Tang Guosheng dan Tang Guosho tampak terkejut dan heran. Mereka dulunya adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan dan hak istimewa yang besar, dan tentu saja mengetahui beberapa metode investigasi. Berita ini hampir tidak dapat dipercaya bagi mereka. Ratusan area dipantau oleh kamera pengintai, tetapi mereka tidak dapat menangkap orang-orang misterius ini? Bukankah mereka akan sangat sulit untuk dihadapi? Tang Guosheng menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam dan berat. Maksudmu Xiu'er tahu identitas orang-orang ini? Liu Changxi mengangguk. Saya menduga Tang Xiu tahu tentang mereka, dan bahkan mungkin tahu siapa mereka.
Itu karena tidak ada orang lain yang tahu penampilan para ekstremis itu selain orang-orang dari Departemen Keamanan dan Kepolisian kita. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di dalam benak Tang Guosheng. Dia teringat kejadian saat Tang Xiu bermain dengan keluarga Yao di selatan. Ketika dia mengingat para ahli misterius yang telah ditarik Tang Xiu saat itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang cucunya sendiri. Namun, menghadapi Liu Changxi, yang identitasnya cukup istimewa, dia secara alami tidak akan mengatakan apa yang ada di dalam pikirannya. Bab 483, Antara Tawa dan Air Mata. Sebuah pepatah bijak mengatakan bahwa seorang tua yang belum meninggal tidak akan peduli dengan orang lain. Tang Guosheng dapat dianggap sebagai warga senior, seorang tua yang telah hidup cukup lama di seluruh negeri. Kecerdasan dan kelicikannya telah terukir dalam tulang-tulangnya. Dia meletakkan jari-jarinya dengan lembut di papan catur, mengetuknya secara berirama saat dia berbicara dengan ekspresi acuh tak acuh. Sekretaris Liu, Departemen Keamanan Anda memang memiliki kekuatan dan hak istimewa yang besar, tetapi apa yang dapat Anda buktikan hanya berdasarkan kecurigaan? Saya sangat menyadari situasi mengenai Xiu Er, karena saya mengirim beberapa orang untuk menyelidiki pengalaman hidupnya setelah menemukannya. Tidak ada informasi apapun yang berkaitan dengan sekelompok orang misterius itu. Ada ekspresi kosong di wajah Liu Changxi, saat dia segera memaksakan senyum kecut dan berkata, "Senior Tang, aku tahu aku seharusnya tidak mencurigai Tang Xiu, tapi..." Sambil melambaikan tangannya, Tang Guosheng menyela dan berkata dengan ringan, "Sekretaris Liu, silakan selidiki dia jika Anda tidak percaya padaku. Namun, cucuku bukanlah orang yang mudah terprovokasi. Meskipun keluarga Tang saat ini tidak seperti dulu, namun seekor unta kurus masih lebih besar dari seekor kuda. Siapapun yang berani menatapnya, aku akan memastikan untuk membuat mereka merasa bahwa gigi keluarga Tangku masih sangat tajam." Sebagai seseorang yang telah mengangkat posisi dan statusnya hingga status saat ini, Liu Changxi adalah orang yang cerdik dan cerdas. Dia langsung dapat memahami makna di balik kata-kata Tang Guosheng, dan berkata sambil tersenyum, "Karena senior Tang telah berbicara, saya akan mengakhiri masalah ini di sini. Namun, senior Tang, mohon bujuk Tang Xiu. Jika dia bersedia bergabung dengan Departemen Keamanan kami, saya pasti akan menyambutnya dengan gembira." "Baiklah." Tang Guosheng mengangguk acuh tak acuh. Beberapa menit setelah kepergian Liu Changxi, Tang Guosheng mengambil sepotong catur hitam, karena matanya dipenuhi dengan kilatan termenung. Setelah itu, dia berkata perlahan, "Puluhan orang yang sangat ahli dalam pelacakan balik dan deteksi balik, dan mereka tampaknya telah secara diam-diam melenyapkan beberapa dari para ekstremis itu juga. Memikirkan bahwa para ahli misterius ini tidak diperhatikan dan membuat Kementerian Keamanan Negara dan Kepolisian khawatir berarti sesuatu. Yaitu, mereka sangat hebat. Sepertinya cucu kita benar-benar memiliki kartu di tangannya yang tidak kita ketahui sama sekali." Tang Guosheng mengambil sepotong catur putih dan berkata dengan enteng, "Aku selalu tahu bahwa Xiu Er memiliki beberapa kartu tersembunyi di tangannya, tetapi aku tidak pernah menyangka akan seperti ini. Bagaimanapun, aku bisa tenang. Bahkan jika aku akan menemui Buddha sekarang, aku tidak perlu khawatir tentang masa depan keluarga Tang. Namun, aku masih hidup, jadi aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengancamnya. Anak bungsu, karena kamu masih kuat dan sehat, singkirkan pantat Liu Changxi itu. Dia tidak lagi cocok untuk tinggal di Kementerian Keamanan Negara. Yang tertua, aku khawatir kita harus membayar mahal untuk menendangnya ke tempat lain," kata Tang Guosheng sambil mengerutkan kening. "Tidak peduli seberapa besar harganya, kamu harus melakukannya." Tang Guosheng mencibir. "Cari saja cara untuk memindahkannya ke tempat lain. Dia cukup pintar, jadi aku yakin dia tidak akan dengan mudah menyelidiki masalah yang dialaminya di Shanghai nanti. Saya harap kartu-kartu di tangan Xiu Er bisa melampaui imajinasi kita. Kalau tidak, kita akan menderita kerugian besar," komentar Tang Guosheng sambil mengangguk. "Kita tidak akan menderita kerugian sedikit pun," kata Tang Guosheng dengan percaya diri. "Hanya puluhan ahli ini saja sudah membuatku sangat gembira. Kau tidak tahu kemampuan orang-orang di Departemen Keamanan, bukan? Mereka semua adalah elit yang terlatih khusus, tetapi mereka pun tidak bisa berkata apa-apa. Hehehe." "Benar sekali." Shanghai, Kompleks Villa Blue Star. Filosofi bahwa yang kuat adalah yang tertinggi dan orang-orang menghormati yang kuat tanpa memandang waktu dan tempat telah terukir dalam tulang Tang Xiu. Oleh karena itu, dia mendorong dirinya lebih keras dalam kultivasinya.
Dia sekarang duduk bersila di tempat tidurnya, diam-diam mengedarkan kekuatan bintang yang gelisah di dalam tubuhnya. Kekuatan di dalam dirinya bergema dengan debu bintang di alam semesta sambil terus-menerus menyerap kekuatan bintang. Sekarang, dia mengenakan perhiasan giok pemberian Li Laoshan di lehernya. Energi yang dipancarkan dari jiwa naga dari naga merah bercakar 9, meskipun lemah, tetap sangat bermanfaat bagi Tang Xiu. Di antara setiap hembusan dan tarikan napas, jejak samar kekuatan jiwa naga diserap ke dalam tubuhnya. Naga memiliki tubuh yang sangat kuat, sementara Phoenix memiliki jiwa yang sangat kuat. Tang Xiu sendiri tengah berlatih teknik kultivasi seni surgawi asal kosmik, yang merupakan teknik kultivasi tertinggi yang menekankan pada penempaan tubuh seseorang menjadi seperti fisik iblis yang tangguh, sehingga selaras dan cocok dengan tubuh naga yang tangguh. Oleh karena itu, setelah kekuatan jiwa naga diserap ke dalam tubuhnya, kekuatannya tidak hanya menyehatkan tubuhnya, tetapi juga membersihkan kotoran di dalamnya, serta melembutkan tubuhnya. Ditambah dengan efek magis dari teknik kultivasi seni surgawi asal kosmik, kekuatan fisiknya meningkat dengan sangat cepat. Hah! Pintu masuk lubang hitam di dalam dantianku menyusut dan kekuatan bintang yang mengalir keluar dari lubang hitam meningkat? Apa sebenarnya yang terjadi di dalam lubang hitam? Indra spiritualku tidak dapat masuk ke dalam, namun aku dapat merasakan ini tidak sederhana, apapun itu. Sejauh mana aku dapat mempelajarinya? Mata Tang Xiu perlahan terbuka. Dia membiarkan kekuatan bintang di dalam ridiannya bersirkulasi dengan bebas, sambil diam-diam merenungkan masalah yang membingungkan ini. Berdengung. Tiba-tiba, kekuatan hisap yang tak terlihat terpancar keluar dari dantiannya. Lebih tepatnya, kekuatan itu dikirim keluar dari lubang hitam. Kekuatan hisap yang besar itu seolah-olah mampu melahap segalanya. Benih pohon alam semesta jalan surgawi yang mengambang tanpa bergerak di dalam dantiannya dengan mudah ditarik masuk oleh kekuatan yang menelan itu dan ditelan ke dalam. Brengsek. Wajah Tang Xiu pucat pasi saat ekspresinya berubah drastis. Benih pohon alam semesta jalan surgawi terlalu penting baginya. Memilikinya berarti peluangnya untuk memasuki alam dewa dapat meningkat 10 juta kali lipat. Pada saat berikutnya, ekspresi marah di wajah Tang Xiu membeku. Itu karena setelah benih pohon alam semesta jalan surgawi ditelan ke dalam lubang hitam, kekuatan hidup mengalir keluar darinya. Kekuatan hidup ini mirip dengan mata air yang menyehatkan tubuh dan jiwa Tang Xiu, bahkan menyebabkan kekuatan bintang di dalam ridiannya menjadi bersemangat. Namun, itu bukanlah hal yang paling penting. Yang terpenting adalah kekuatan hidup itu sendiri. Sebagian besar kekuatan hidup itu menyatu ke dalam mahkota jiwanya. Ketika Tang Xiu menerobos ke alam tertinggi di dunia abadi, dia dapat menggunakan persepsinya untuk melihat mahkota jiwa ini. Namun dia dapat melihatnya dengan jelas sekarang. Mahkota jiwa itu hanya seukuran jarum, dan hanya dapat terlihat jelas ketika dia memperbesarnya. Sementara mata telanjang hanya dapat melihat sedikit cahaya terang. Namun, setelah kekuatan hidup yang mengalir deras itu menyatu ke dalamnya, mahkota jiwanya tiba-tiba meningkat sekitar 10 kali lipat. Saya. Tang Xiu mengedipkan matanya, tetapi kata-kata tidak mampu mengungkapkan apa yang dirasakannya. Namun, ia dapat memahami dan memahaminya secara naluriah bahwa peningkatan yang dibawa oleh kekuatan hidup ini memperkuat kekuatan jiwanya, yang sama dengan perpanjangan rentang hidupnya. Ia dapat merasakan bahwa kekuatan hidup ini telah meningkatkan rentang hidupnya setidaknya 1000 tahun. Secara wajar, batas umurnya adalah 200 tahun dengan tingkat kultivasinya saat ini. Namun, kekuatan hidup yang mengalir deras telah memberinya 1000 tahun lebih. Jika hal semacam ini diketahui oleh para dewa di dunia abadi, mata mereka mungkin akan terbelalak dan penuh rasa iri, ingin menukarnya dengan semua yang mereka miliki. Kematian seseorang bagaikan lampu yang padam, karena semua harapan dan usaha seseorang pada akhirnya akan sia-sia. Oleh karena itu, hidup adalah hal yang paling berarti. Tang Xiu melayang di udara dan diam-diam mendekati jendela untuk melihat pemandangan gelap di luar. Kegembiraan, harapan, dan ketakutan bercampur aduk di dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah benih pohon alam semesta jalan surgawi masih ada atau tidak, sehingga menambah misteri lain baginya. Tiba-tiba, seolah menyadari sesuatu, dia melangkah keluar dari kamarnya dan tiba di ruang tamu di lantai pertama. Dia mencium aroma masakan dari dapur, di mana 5 sosok kecil dan kurus sedang sibuk. Di antara mereka, wajah Tang Xiaomu berlumuran tepung roti. "Kamu, apakah kamu sedang memasak sesuatu?" Tang Xiu terkejut ketika dia datang ke dapur. Tang Xiaojin menoleh ke belakang dan menjawab, "Bos, kami baru menyadari ada beberapa piring di lemari es,
juga tepung dan sayuran lain di lemari, jadi kami memasak sebentar. Ngomong-ngomong, apakah Anda lapar? Jika ya, cuci tangan Anda dan kami akan segera makan. Jawabannya membuat Tang Xiu terkejut saat dia berjalan ke kamar mandi untuk mencuci tangannya. Setelah kembali ke ruang makan, dia melihat bahwa anak-anak sudah membawa beberapa hidangan ke meja. Meskipun hidangannya tampak biasa saja, aroma yang keluar darinya sangat kuat. Bos, saat kami berusia 5 tahun dan diadopsi oleh kakek, dia memberitahu kami bahwa makanan adalah hal yang penting bagi manusia, jadi dia mengajari kami memasak. Kemudian, setelah kami mempelajarinya, kami memasak sendiri setiap hari. Kamu, silakan cicipi, kata Tang Xiaomu dengan suara rendah. Dalam sekejap, Tang Xiu mengerti. Dia mengambil sumpit dan mulai mencicipi hidangannya, lalu mengangguk dan berkata, "Enak sekali. Kalian hebat. Silakan makan lebih banyak jika Anda suka, Bos," kata Tang Xiaomu sambil tersenyum. "Kami akan memasak untuk Anda setiap hari nanti." "Tidak." Tang Xiu menggelengkan kepalanya. "Makanan yang kamu buat memang sangat lezat, tetapi tugasmu yang paling penting adalah belajar dan berkultivasi. Oleh karena itu, urusan memasak akan diserahkan kepada pembantu rumah tangga nanti. Beberapa pembantu rumah tangga akan segera datang ke sini. Mereka akan mengurus kebutuhan sehari-harimu. Tapi, Bos, jangan buang-buang uang untuk kami. Kami bisa mengurus diri sendiri," jawab Tang Xiaomu dengan suara rendah. "Aku tahu kamu mampu, dan aku sangat bangga padamu," kata Tang Xiu. "Namun, studi dan tugas kultivasimu selanjutnya pasti sangat berat, jadi kamu tidak boleh menyia-nyiakan pikiran dan tenagamu untuk hal lain. Di masa depan, saat kamu telah menyelesaikan studi dan kultivasimu telah mencapai tingkat yang dapat memuaskanku, kamu bebas memilih apa yang kamu suka." "Baiklah kalau begitu." Tang Xiaomu mengangguk dan menjawab dengan lembut. Di. Suara klakson mobil terdengar di luar halaman villa. Wajah Tang Xiu berkelebat. Ia melepaskan indera spiritualnya dan langsung melihat sebuah mobil di luar gerbang halaman dengan Ouyang Lulu di dalamnya menekan klakson. Setelah mengeluarkan kunci rumah, Tang Xiu menekan tombol dan, 2 menit kemudian, Ouyang Lulu memasuki ruang tamu sambil membawa tas tangannya. Mencium aromanya, hal pertama yang ia lakukan adalah langsung bergegas ke ruang makan. "Ya ampun, kebetulan yang bagus sekali. Berikan aku sepasang sumpit dan peralatan makan, aku akan mencuci tanganku terlebih dahulu." Setelah berkata demikian, dia melemparkan tasnya ke kursi dan melangkah menuju kamar mandi. Tang Xiu memutar bola matanya dan bergumam dalam hati, gadis ini sama sekali tidak menganggap dirinya orang luar. Tak lama kemudian, Ouyang Lulu kembali ke ruang makan dan menatap hidangan di atas meja sambil tersenyum, lalu berkata sambil tersenyum, "Tang Xiu, aku tidak tahu kalau kamu sudah menyewa pembantu. Hidangan ini mungkin terlihat biasa saja, tetapi baunya sungguh harum. Aku harus mencicipinya terlebih dahulu." Tang Xiu menepuk-nepuk tangannya dan berkata dengan ketus, "Sudah malam, kok kamu belum makan, ya? Tunggu saja sebentar, ya? Anak-anak belum selesai memasak semua hidangan." "Anak-anak? Anak-anak apa?" Ouyang Lulu terkejut dan menatap kosong, menatap Tang Xiu dengan ekspresi aneh. Bab 484, Kau Lelakiku. "Bos, Kak Xiaojin baru saja selesai makan satu lagi." Tang Xiaomu berlari ke ruang makan sambil membawa sepiring daging babi yang dilumuri paprika hijau. Dia belum menyelesaikan kata-katanya ketika matanya tertuju pada Ouyang Lulu. Tang Xiu mengambil piring dan berkata sambil tersenyum, "Xiaomu, ini bibimu Lulu." "Apa kabar, Bibi Lulu?" kata Tang Xiaomu dengan nada manis. "Bibi?" Mulut Ouyang Lulu berkedut. Ia tersenyum dan mengangguk kepada Tang Xiaomu. Kemudian, ia menoleh ke arah Tang Xiu dengan tanda tanya di wajahnya. "Saya baru saja mengadopsi 5 anak yatim piatu. Dia adalah Tang Xiaomu, sedangkan 4 lainnya adalah Tang Xiaojin, Tang Xiaoshui, Tang Xiaohuo, dan Tang Xiaotu. Hidangan ini dimasak oleh mereka." Ouyang Lulu bangkit dan melangkah menuju dapur. Ketika dia melihat 4 sosok kecil yang sibuk di sana, dia segera kembali ke ruang makan dan melotot marah ke arah Tang Xiu. "Katakan, Tang Xiu, apakah kamu masih manusia? Mereka masih anak-anak, dan kamu menyuruh mereka memasak? Bukankah kamu yang ingin makan? Kalau kamu tidak mau makan,
Aku akan ke ruang tamu dulu dan menunggu di sana. Anda? Buat keputusan. Dia memutar matanya ke arah Tang Xiu, lalu menarik tangan Tang Xiaomu dan berkata lembut. Xiaomu, ayo kita ke dapur, Bibi akan membantumu memasak. Sekitar 10 menit kemudian, setumpuk hidangan lain telah disajikan di ruang makan bersama nasi putih hangat dan mangkuk yang diletakkan di depan Tang Xiu. Tang Xiu sendiri tidak lapar, tetapi masakan anak-anak masih menggugah selera makannya. Setelah mengisi perutnya, Tang Xiu segera melihat kelima anak dan Ouyang Lulu yang juga sudah kenyang, lalu berkata, kalian berlima bisa istirahat sekarang. Belajarlah sendiri. Lulu, mari kita ngobrol di ruang tamu. Tunggu sebentar. Aku belum mencuci piring, kata Ouyang Lulu. Kamu bisa mencucinya nanti. Ngomong-ngomong, kamu datang sangat terlambat, jadi kamu seharusnya punya sesuatu untuk dikatakan, kan? Tanya Tang Xiu. Seolah teringat sesuatu, Ouyang Lulu segera berlari kembali ke ruang makan. Sambil mengambil tasnya, ia mengeluarkan amplop undangan berwarna merah dari dalam. Ia menyerahkannya dengan kedua tangannya dan berkata, Bos Tang, restoran saya akan dibuka besok. Saya mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam upacara pembukaan. Kamu punya restoran dan akan membukanya untuk bisnis? Jadi, bersikap rahasia dan misterius selama ini setelah datang ke Shanghai karena ini? Tang Xiu bertanya dengan ekspresi aneh. Tentu saja, kata Ouyang Lulu dengan bangga. Aku sudah menghabiskan semua kekayaanku untuk itu. Sekarang aku bangkrut. Namun, mulai besok, aku akan mendapat penghasilan besar dari restoranku. Krisis keuanganku pasti akan berlalu. Bagaimana? Apakah kau akan menerima undanganku atau tidak? Aku membiarkan posisi pemotongan pita kosong karena aku ingin kau yang melakukannya. Tang Xiu menerima undangan itu. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Aku pasti akan datang. Tapi lupakan soal memotong pita. Aku bukan orang penting atau orang terkenal. Singkatnya, memotong pita adalah tugasmu. Lagi pula, jika aku melakukannya, itu hanya akan menarik perhatian orang. Dan itu sama sekali bukan gayaku. Ouyang Lulu menghampiri Tang Xiu, duduk, dan memegang lengannya dengan kedua tangannya. Bertingkah seperti anak manja yang centil, dia berbicara dengan gaya yang goyah. Aku tahu karaktermu, tapi itu tidak boleh dijadikan preseden, bukan? Kau termasuk di antara sedikit orang hebat yang kukenal. Lagi pula, restoran ini adalah milik pribadiku, bukan milik keluarga Ouyang. Aku sangat berharap kaulah yang akan memotong pitanya. Tang Xiu merasa sedikit tidak berdaya di dalam hatinya. Namun, ketika dia melihat ekspresi di wajah Ouyang Lulu, dia memaksakan senyum dan berkata, lupakan saja, seperti yang kamu katakan sendiri, itu tidak akan dijadikan preseden. Ngomong-ngomong, apakah kamu mengundang media? Tidak, sama sekali tidak. Ouyang Lulu buru-buru menggelengkan kepalanya. Pasti tidak akan ada wartawan media, bahkan bayangan mereka pun tidak. Meskipun begitu, aku memang mengundang beberapa pejabat kota dan selebritas. Sedangkan untuk yang lainnya, selain staf Paradise Manorku, akan ada beberapa tamu yang tertarik dengan iklan-iklan baru-baru ini. Benar, seharusnya juga ada beberapa pengusaha di Shanghai yang memiliki hubungan bisnis dengan keluarga Ouyangku. Itu pasti sangat mewah, kata Tang Xiu sambil tertawa. Bagaimana mungkin aku tidak melakukannya dengan baik? Semua kekayaanku telah dicurahkan untuk itu. Meskipun begitu, aku sangat yakin bahwa istana surgaku akan sangat populer. Baiklah, biar ku beritahu sebuah rahasia. Aku pergi ke aula pesta abadi dan istana selat tepi laut dan menggunakan jurus curianku untuk mencuri hidangan mereka. Aku bahkan menandatangani kontrak dengan pamanmu, Tang Dong, tentang pembelian daging darinya. Beberapa masakan istimewa dibuat dengan daging binatang buas dari istana selat tepi laut. Aku jamin rasanya akan sangat lezat sehingga semua tamu akan meneteskan air liur dan melahapnya. Sepertinya kau benar-benar telah mengerahkan segenap kemampuanmu, kata Tang Xiu sambil terkekeh. Tentu saja. Ouyang Lulu menjawab dengan bangga sambil tersenyum bahagia. Setengah jam kemudian, dia buru-buru pergi karena harus mengurus beberapa hal di kantor. Namun, saat Tang Xiu masuk, Mu Wanying keluar sambil membawa banyak barang. Apa benda-benda ini? Tanya Tang Xiu sambil melihat selusin tas besar yang dibawa Mu Wanying.
Saya membeli beberapa makanan ringan dan juga beberapa pakaian untuk Xiao Jin dan yang lainnya. Jawab Mu Wanying sambil tersenyum. Namun, koper dan tas travel itu milik saya. Asrama saya akhir-akhir ini tidak ada listrik dan berisik. Oleh karena itu, saya akan tinggal di sini selama 2 malam ke depan. Selain itu, saya akan pergi ke Beijing lusa. Tempatku bukan hotel, gadis. Tang Xiu hanya bisa mengerang dalam hati. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Silakan pilih kamar. Ngomong-ngomong, aku akan masuk kelas besok, jadi aku akan istirahat dulu." Baiklah. Mu Wanyi mengambil barang-barang dari tas besar dan menuju ke kamar tempat Tang Xiaojing dan 5 orang lainnya menginap. Keesokan paginya, Tang Xiu pergi ke kampus. Pada siang hari, ia bergegas dan tiba di alamat yang tertulis di undangan. Yang mengejutkannya, Paradise Manor mencakup area yang luas dan terletak di lingkungan geografis yang sangat bagus. Lokasinya hanya berjarak 20 km dari Universitas Shanghai. Tempat itu dihiasi dengan lentera-lentera dan hiasan warna-warni. Suasananya penuh dengan kemeriahan. Ketika Tang Xiu tiba di sana, ia mendapati bahwa tempat parkir yang luas itu sudah penuh. Banyak di antaranya adalah mobil mewah. Sebelum menaiki kendaraan wisata yang khusus disiapkan untuk menyambut tamu ke gedung-gedung berbentuk formasi, Tang Xiu diam-diam mendesah melihat kecerdikan perancangnya. Ketiga bangunan itu masing-masing setinggi 3 lantai. Salah satunya bernuansa antik, paviliun mirip pagoda, dan satu lagi bergaya Eropa modern. Paviliun mirip pagoda berdiri tegak di bagian belakang di tengah, sementara sebagian besar tamu berkumpul di alun-alun air mancur di luar paviliun ini. Tang Xiu melirik ke sekeliling dan mendapati bahwa tidak ada seorang pun yang dikenalnya, jadi dia berjalan masuk. Dia melihat Ouyang Lulu menyapa beberapa tamu di aula paviliun, jadi dia hanya melambaikan tangan padanya dan melangkah masuk lebih jauh. Ada tempat duduk yang bagus di sudut, jadi dia duduk di sofa dan mulai mengutak-atik ponselnya. Orang ini benar-benar. Melihat apa yang dilakukan Tang Xiu, Ouyang Lulu tidak dapat menahan perasaan gelisah di dalam hatinya. Setelah menyapa beberapa tamu, dia melangkah ke arahnya dan berkata dengan kesal. "Bagaimana kamu bisa begitu malas? Ikutlah denganku untuk menyapa para tamu." Hah? Tang Xiu bingung. Aku bukan bos dan juga bukan manajer. Mengapa aku harus menyapa para tamu? Lagi pula, aku bahkan tidak mengenal mereka. Rumah surga ini akan menjadi mas kawinku nanti, kata Ouyang Lulu dengan geram. Ngomong-ngomong, apa hubungannya mas kawinmu denganku? Tanya Tang Xiu terus terang. Ouyang Lulu menepuk dahinya, lalu duduk di sebelah Tang Xiu. Ia menarik lengannya dan berkata, "Ouyang Lulu ini telah menetapkan pandangannya terlalu tinggi, dan hanya kaulah yang dapat memasuki mataku. Dengan demikian, calon suamiku adalah kau. Jadi, Paradise Manor ini juga akan menjadi milikmu. Oleh karena itu, kau harus mengikutiku dan menyambut para tamu, dan kemudian aku akan memperkenalkan kalian kepada masing-masing dari mereka." Wajah Tang Xiu menjadi muram saat dia mendorong tangan Ouyang Lulu dan membalas. "Lulu, aku menganggapmu sebagai teman, jadi jangan bercanda lagi. Aku sudah bilang padamu bahwa aku tidak akan membicarakan tentang memiliki seorang wanita selama beberapa tahun ke depan. Masalah memiliki seorang istri yang akan melahirkan anak untukku jauh dari apa yang ada dalam pikiranku. Kamu tahu betul tentang watakku, jadi kuharap kamu bisa berhenti di sini." Sedikit kekecewaan terpancar di mata Ouyang Lulu, dan hatinya merasa tidak nyaman. Namun, dia tetap menjawab dengan serius. "Dengar, aku tidak bercanda denganmu. Bahkan jika aku tidak mengenalkanmu kepada yang lain hari ini, kamu tetap harus menjadi suamiku di masa depan. Kamu bilang kamu tidak ingin membicarakan tentang memiliki seorang wanita saat ini, jadi aku akan menunggumu. Bahkan jika kamu bilang kamu akan mengambil wanita lain untuk melahirkan anak untukmu di masa depan, aku akan tetap menunggumu. Aku, Ouyang Lulu, mampu menunggu, bahkan jika kita berdua sudah tua dan rambut kita sudah memutih. Anda buat keputusan." Tang Xiu tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun mengenai plester kulit anjing jenis ini. Sambil memegang tangan Tang Xiu sekali lagi, Ouyang Lulu berkata, "Apa kau, dan aku, hah? Jangan bilang kau merasa tidak perlu bertanggung jawab setelah kau mencuri hatiku, hah? Aku tidak peduli. Singkatnya, kau akan menjadi milik Ouyang Lulu. Harta milikku akan menjadi milikmu, dan aku akan memberikannya kepadamu jika kau menginginkannya sekarang."
Jika kau menginginkannya di masa depan, maka di masa depan aku akan memberikannya kepadamu. Tiba-tiba, matanya menoleh dan dia berbicara dengan suara pelan. Benar sekali, ini adalah hartaku. Jika kamu merasa itu tidak cukup, keluarga Ouyang harus memberikan banyak mas kawin di masa mendatang. Di masa mendatang, aku dapat membantumu dalam banyak hal penting. Misalnya, keluarga Ouyang adalah keluarga kaya. Tang Xiu bingung apakah ia harus menangis atau tertawa. Tiba-tiba, sebuah pepatah terkenal yang esensinya adalah kebenaran yang berasal dari para leluhur muncul di benaknya. Seorang gadis yang keluar dari keluarganya untuk menikah sama halnya dengan sesuatu yang telah hilang dan tidak dapat diambil kembali. Dan gadis ini, ia benar-benar ingin pergi. Kalau kelak aku punya anak perempuan seperti itu, lebih baik aku mati dicekik saja dia dan melupakannya. Sebuah pikiran tak masuk akal dan konyol tiba-tiba muncul di benak Tang Xiu. Bos, beberapa pemimpin kota telah datang, kata seorang wanita parubaya yang berpakaian rapi. Tang Xiu, apakah kamu benar-benar tidak mau menyambut tamu bersamaku? Tanya Ouyang Lulu. Tidak, aku tidak akan pergi. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan tegas. Sambil melonggarkan lengannya, Ouyang Lulu berkata tanpa daya. Aku tidak akan memaksamu karena kau tidak ingin pergi. Manajer Huang, awasi dia, jangan biarkan dia pergi begitu saja. Dan bawa dia kepadaku saat tiba waktunya untuk memotong pita. Ingatlah bahwa dia adalah bos tertinggi di Paradise Manor ini. Perintahnya lebih efektif dan penting daripada perintahku. Bos, apakah Anda melakukan kesalahan? Dia, manajer Huang menjawab dengan ekspresi tidak percaya. Tidak, aku tidak salah. Aku tahu apa yang kukatakan, kata Ouyang Lulu tegas. Dia akan segera menjadi pacarku, Ouyang Lulu. Dia akan menjadi suami Ouyang Lulu di masa depan, dan kemudian dia juga akan menjadi ayah biologis anak-anakku. Manajer Huang menatap Tang Xiu dengan ekspresi aneh, lalu menatap Ouyang Lulu. Mulutnya berkedut beberapa kali sebelum dia mengangguk dan berkata, saya mengerti. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 485, Ide memelihara binatang buas di kandang. Meskipun memiliki kekuatan mental yang kuat, Tang Xiu masih merasa seperti sedang duduk dengan posisi yang tidak berdaya menghadapi tatapan aneh manajer Huang. Dia hampir tidak sanggup untuk berdiri dan pergi. Manajer Huang, bukan? Kau tidak perlu peduli padaku. Kau bisa menyibukkan diri dengan pekerjaanmu dan langsung memanggilku saat waktu pemotongan pita tiba. Selain itu, Ouyang Lulu tampaknya sedikit demam hari ini, menyebabkan kepalanya pusing. Jangan anggap serius leluconnya. Ini menarik. Manajer Huang hampir tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Dia telah bersama Ouyang Lulu selama beberapa tahun, dan jelas merupakan tangan kanannya. Karena itu, dia diangkat menjadi manajer umum Paradise Manor. Dia sangat menyadari kisah dalam kepribadian Ouyang Lulu dari A sampai Z, namun dia tidak pernah membayangkan bahwa putri surgawi yang sombong, nona muda dari keluarga Ouyang yang harga dirinya meresap ke tulang-tulangnya, secara tak terduga akan memiliki kulit yang tebal untuk mengejar anak laki-laki seperti itu. Yang terpenting dari semuanya adalah bahwa anak laki-laki itu bahkan tampak beberapa tahun lebih muda darinya. Selain itu, anak laki-laki itu bahkan menggunakan segala macam alasan dan tidak mau menerima perasaannya. Seperti seekor babi betina yang mencoba memanjat pohon, kejadian itu sangat langka namun sangat tidak mungkin. Entah mengapa, manajer Huang tidak menaruh perhatian pada Tang Xiu. Sikap Ouyang Lulu lah yang membuatnya semakin tertarik. Namun, di saat dan acara yang sangat penting ini, dia tidak ingin membuang waktu dengan Tang Xiu, yang membuatnya mengangguk pelan sambil tersenyum palsu saat berbalik untuk pergi. Tang Xiu mengalihkan pandangannya dari punggung manajer Huang yang sudah pergi. Meskipun dia cukup bosan, dia tidak ingin bermain-main dengan ponselnya lagi. Ketika sedang tidak yakin apa yang harus dilakukan, dia melihat sebuah majalah di meja di dekatnya, jadi dia mengambilnya dan berbaring di sofa, menutupi wajahnya dengan majalah itu dan bersiap untuk tidur sebentar. Waktu berlalu. Tepat saat matanya mulai kabur, dua suara pertengkaran terdengar di telinganya. Saudara Jiang, proses tumbuh dewasa itu seperti ulat yang memecahkan kepompongnya dan berubah menjadi kupu-kupu. Melepaskan semua keburukannya sebelum sayapnya yang indah dapat bergetar indah di bawah sinar matahari, yang baru akan membuatnya berkedip ringan dan bahagia. Misalnya, Anda dapat melihat Ouyang Lulu. Dia menjadi dewasa hari demi hari dan melepaskan bulu-bulu mudanya.
Dan sekarang, dia harus berjuang sendiri di Shanghai. Dan dia sendiri yang melakukan segalanya agar pemandangan yang indah ini terjadi. Saudara Chen, meskipun pernyataan Anda mengandung sedikit kebenaran, saya sebenarnya punya pendapat sendiri. Pertumbuhan seseorang terjadi karena ia pernah menghadapi beberapa masalah yang menyedihkan dan menghadapinya sampai ia tahu apa artinya melewati berbagai perubahan hidup. Saudara Jiang, pernyataanmu mengingatkanku pada apa yang pernah dikatakan guruku kepadaku. Gurumu? Apakah kamu benar-benar punya guru, Saudara Chen? Gurumu yang terhormat adalah... Aku tidak. Tang Xiu bangkit dari sofa dan menyingkirkan majalah mode yang menutupi wajahnya, lalu berkata pelan. Aku tuannya. Di sofa di seberang meja kopi, kedua pria itu menoleh menatap Tang Xiu secara bersamaan. Guru, Anda juga di sini? Ketika Chen Zizong baru saja tiba, dia mendapati seseorang sedang tidur di sofa di seberangnya. Meskipun dia merasa agak aneh mengingat situasi saat ini, dia bahkan tidak mengenali pria itu sebagai Tang Xiu. Ya, Ouyang Lulu mengirimiku undangan. Tang Xiu mengangguk. Jadi aku datang untuk ikut bersenang-senang. Ngomong-ngomong, bagaimana kau bisa sampai di Shanghai juga? Saya datang ke Shanghai untuk menandatangani kontrak bisnis, dan kemudian kebetulan mendengar dari kakak laki-laki Ouyang Lulu, Ouyang Lei, bahwa dia membuka restoran di sini. Oleh karena itu, saya datang ke sini untuk memberi selamat kepadanya saat ada waktu luang. Guru, saya tahu bahwa Anda belajar di Universitas Shanghai, tetapi saya tidak berencana mencari Anda karena takut mengganggu Anda. Oleh karena itu, agak tidak terduga melihat Anda di sini. Baiklah. Tang Xiu mengangguk dan menatap orang lain. Jiang Feng tercengang. Hubungan antara Tang Xiu dan Chen Zizong membuatnya merasa bingung dan bimbang. Bagaimanapun, usia Chen Zizong hampir 2 kali lipat usia Tang Xiu, namun tanpa diduga dia adalah murid Tang Xiu. Fakta ini cukup sulit diterimanya. Saudara Jiang, kita semua adalah praktisi seni bela diri, kata Chen Zizong dengan tenang. Saya pikir Anda harus memahami alasan mengapa dia bisa menjadi guru saya. Dia sangat kuat, lebih kuat dari saya. Saya merasa bahwa bahkan jika itu adalah Anda. Jiang Feng menyela Chen Zizong dan berkata dengan nada getir. Saudara Chen, saya sudah tahu bahwa Tuan Tang sangat berkuasa. Saya pernah menderita kerugian besar padanya sebelumnya. Apa yang terjadi di antara kalian berdua? Chen Zizong sedikit terkejut dan berbalik untuk melihat Tang Xiu. Katakan saja dia menderita menggantikan seseorang dari sekolah bela diri naga terbangnya yang mendatangkan bencana untuknya, kata Tang Xiu dengan nada samar. Meskipun cerdik, Chen Zizong dapat memahami makna kata-kata Tang Xiu dalam sekejap. Ia kemudian tersenyum. Begitu. Kalau begitu, jangan bicara lagi. Guru, saudara Jiang sebenarnya orang yang sangat jujur, dan ia juga seorang guru besar seni bela diri. Hanya saja, sekolah bela diri naga terbangnya memiliki banyak orang, dan itu pasti akan menghasilkan beberapa orang yang tidak baik di antara mereka. Tang Xiu mengangguk pelan. Seseorang harus melakukan apa yang bisa dilakukannya. Namun, kejujuran dan sopan santun tidak akan ada tanpa aturan atau kode yang tepat, karena hanya dengan doktrin yang ketat kita akan mampu menumbuhkan bakat sejati. Dengan ekspresi penuh terima kasih, Jiang Feng melirik Chen Zizong. Kemudian, dia mengangguk kepada Tang Xiu dan berkata, saya akan mengingat kata-kata ini dalam benak saya, Tuan Tang. Sampai saat ini, sekolah bela diri naga terbang saya hanya memiliki 1/5 dari jumlah sebelumnya. Selain itu, saya sendiri telah mereformasi aturan dan kode di sana, dan mereka yang berani melanggarnya akan dihukum berat. Senyum tipis akhirnya muncul di wajah Tang Xiu. Seseorang hanya belajar dari kesalahannya sendiri. Aku yakin kamu telah merasakan buah pahit karena terlibat dengan orang lain, jadi kamu pasti tidak akan mengalami masalah seperti itu lagi. Baiklah, kalian berdua mengobrol lah. Aku akan jalan-jalan keluar. Tang Xiu bangkit dan berjalan beberapa langkah sebelum langkahnya tiba-tiba terhenti. Dia berbalik untuk melihat Chen Zizong dan bertanya. Ngomong-ngomong, kapan kamu akan kembali ke Star City? Saya awalnya berencana untuk kembali hari ini, tetapi akan terlambat setelah meninggalkan tempat ini, jadi saya akan kembali besok. Apakah Anda punya instruksi untuk saya, Guru? Jawab Chen Zizong. Ikutlah denganku setelah upacara pembukaan ini. Kita akan kembali ke Star City lusa, kata Tang Xiu. Baiklah.
Secercah kegembiraan tampak di mata Chen Zizhong saat dia menjawab dengan hormat. Sebenarnya, dia selalu ingin menemukan Tang Xiu karena ki sejati di dalam tubuhnya telah berubah menjadi ki primordial sejati. Namun, kecepatan kultivasinya terlalu lambat, kekuatannya belum meningkat sampai sekarang. Menurut apa yang dia ketahui tentang kakak seniornya yang masih sangat muda, Guin, dia yang sekarang seharusnya telah melampauinya dalam hal tingkat kultivasi. Oleh karena itu, dia benar-benar membutuhkan bimbingan dari Tang Xiu. Saat Tang Xiu hendak pergi, Jiang Feng memuji sambil mendesah. Tuan Tang memang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Meskipun aku telah berhasil menembus ranah Grandmaster bela diri, aku tetap bukan lawannya sama sekali. Aku punya firasat bahwa bahkan jika aku berhasil menembus ranah lain yang menggandakan kekuatanku, aku khawatir aku tetap bukan tandingannya. Ekspresi bangga terlihat di wajah Chen Zizhong saat dia berkata, "Jika dia menjadi guruku, sudah pasti dia sangat tangguh." Saudara Chen, meskipun Tuan Tang memang sangat kuat, aku masih tidak mengerti mengapa kamu mengangkatnya sebagai gurumu dengan usiamu saat ini, kata Jiang Feng dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Guruku baru saja berkata, "Bagaimana menurutmu?" Tujuannya adalah mencapai penguasaan dan menjadi ahli. Yang kuinginkan adalah mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam seni bela diri, jadi meminta dia untuk menjadi guruku adalah hal yang sangat wajar. Bagaimanapun, aku lupa memberitahumu sesuatu. Berkat guruku, kultivasiku saat ini meningkat karena ketekunanku, dan tidak lagi dangkal. Bagaimana kalau kita bertukar catatan saat kita punya kesempatan? Jiang Feng tidak dapat menahan tawa. Saudara Chen, menurutku, lupakan saja. Tuan Tang memang sangat hebat dan aku dapat memastikan hal ini. Tetapi 6 bulan lalu, kau masih jauh dari ambang batas Grandmaster seni bela diri. Bahkan jika kau telah diinstruksikan olehnya dan kultivasimu telah berkembang pesat, kurasa kau belum mencapai level Grandmaster seni bela diri, bukan? Sedikit senyum muncul di sudut mulut Chen Zizhong. Grandmaster seni bela diri? Dengan kekuatannya saat ini, bahkan 8 Grandmaster bela diri pun mungkin bukan lawannya sama sekali. Melihat ekspresi jijik di wajah Jiang Feng, dia tersenyum tipis dan berkata, "Setelah kita kembali ke Star City, aku akan pergi ke sekolah bela diri naga terbang untuk menemuimu dan membandingkan catatan. Aku harap kamu tidak akan menyerah saat itu." "Tidak masalah. Aku akan menunggumu," kata Jiang Feng sambil tertawa keras. Di luar, di jalan setapak yang dipenuhi pepohonan, Tang Xiu memasukkan tangannya ke dalam saku dan menikmati pemandangan indah di rumah bangsawan itu. Yang membuatnya heran, ada banyak burung dan hewan langka yang ditempatkan di dalam sangkar di kedua sisi jalan setapak yang rimbun itu. 2 di antaranya adalah harimau putih yang sangat menarik perhatian semua orang. Ouyang Lulu benar-benar telah mencurahkan banyak tenaga dan upaya untuk mempersiapkan rumah besar ini. Meskipun demikian, banyak dari burung-burung langka dan hewan-hewan liar ini adalah hewan yang dilindungi oleh negara. Apakah dia memiliki sertifikat untuk memelihara hewan-hewan ini? Di tengah-tengah pikirannya, senyum tak berdaya tiba-tiba muncul di wajah Tang Xiu. Dia pikir dia benar-benar bosan, untuk berpikir bahwa dia benar-benar peduli dengan masalah sepele ini. Tiba-tiba, ekspresinya berubah saat sebuah ide muncul di benaknya. Ide ini membuatnya mengepalkan tinjunya saat cahaya terang memenuhi matanya. Memelihara hewan? Benar sekali. Ketika dia berada di dunia abadi, dia memelihara banyak binatang abadi. Banyak di antaranya yang dipelihara sejak mereka masih kecil dan diberi pil binatang roh yang dia buat sendiri. Setelah kebijaksanaan spiritual mereka terbuka, dia juga menanamkan teknik kultivasi binatang abadi yang sesuai ke dalam pikiran mereka, sehingga menghasilkan sejumlah besar binatang abadi yang tangguh untuk dirinya sendiri. Benar sekali. Aku akan membutuhkan tulang-tulang binatang buas untuk kultivasiku. Namun, daripada pergi kemana-mana untuk melacak binatang buas, memburu mereka akan sangat merepotkan, jadi akan jauh lebih baik untuk membesarkan binatang buas ini sendiri. Setelah aku memberi mereka pil binatang roh, aku dapat mengantisipasi beberapa dari mereka untuk berubah dan membuka kebijaksanaan spiritual mereka, sehingga aku dapat melatih mereka dan mereka dapat berguna dalam pertempuran. Namun, jika kebijaksanaan spiritual mereka tidak terbuka, aku dapat membantai mereka dan menggunakan sisa-sisa mereka untuk kultivasiku. Selain itu, selama waktuku di dunia abadi, aku memiliki banyak ladang herbal dengan banyak sekali tanaman obat langka dan eksotis. Jika aku mampu menanam tanaman herbal dalam skala besar, aku tidak hanya dapat menggunakannya untuk budidayaku di masa depan, aku juga akan dapat memberikannya kepada orang-orang yang aku asuh.
bumi ini memang terlalu kecil. Setelah kultivasiku dan kultivasi orang-orang di bawahku mencapai tingkat yang lebih tinggi, sumber daya di sini tidak akan cukup bahkan jika kita mengumpulkannya dari seluruh bumi. Rupanya, aku harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Namun, ini kembali lagi pada uang. Aku khawatir aku akan kekurangan dana untuk ini. Lagi pula, jumlah yang dibutuhkan untuk membeli tanah yang luas akan sangat besar. Nantinya, meskipun bisa menanam tanaman obat dan memelihara binatang buas di Pulau Sembilan Naga, aku masih harus membangun lebih banyak pangkalan di beberapa tempat lain juga. Namun, lokasi untuk perkebunan herba dan kandang binatang buas harus dipilih dengan cermat. Dan hanya lokasi yang paling cocok yang dapat dipilih. Namun, pertama-tama, dana untuk investasi dan orang-orang yang akan mengelolanya juga harus diputuskan. Pikiran-pikiran terus berputar di benak Tang Xiu satu persatu. Setelah beberapa saat, dia mengepalkan tangannya erat-erat sambil menatap tajam ke arah matanya. Bab 486. Dari latar belakang apa dia berasal? Waktu berlalu, dan segera sudah pukul 12 siang. Waktu yang baik dipilih oleh Ouyang Lulu. Setelah menerima telepon dari manajer Huang, Tang Xiu bergegas ke gerbang masuk. Sebagian besar tamu yang datang untuk memberi selamat dan menyaksikan upacara pembukaan, Paradise Manor, telah tiba. Mereka semua tersenyum dan berkumpul dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Mereka mengobrol dengan para eksekutif Paradise Manor atau dengan Ouyang Lulu, menyampaikan ucapan selamat. Namun, beberapa pemuda berbakat dari kalangan bisnis Shanghai berkumpul di sekitar bintang besar, Zhang Xinya, baik untuk membanggakan prestasi mereka atau menyanjungnya, ingin mendekatinya. Waktu yang baik telah tiba, jadi mari kita undang pemilik Paradise Manor, Ouyang Lulu, Wali Kota, TN Wang Tao, Wakil Ketua Kamar Dagang Shanghai, TN Zhang Yuming, penyanyi terkenal dunia, TN Zhang Xinya dan terakhir, TN Tang Xiu. Mereka akan menggunting pita untuk pembukaan Paradise Manor. Pada saat ini, 6 gadis upacara sudah hadir di depan gerbang, menunggu tanpa bergerak sambil memegang pita merah. Tang Xiu. Selain Ouyang Lulu dan Zhang Xinya, Wali Kota Wang Tao dan Wakil Presiden Kamar Dagang Shanghai, Zhang Yuming, memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Adapun Zhang Yuming, dia mengenal Tang Xiu dan identitasnya. Namun, dia tetap penasaran dengan kehadiran Tang Xiu yang tak terduga pada kesempatan ini. Namun, Wang Tao memasang ekspresi bingung, karena dia belum pernah mendengar tentang Tang Xiu sebelumnya. Bos Ouyang, siapakah Tang Xiu ini? Wang Tao, yang berdiri di samping Ouyang Lulu, bertanya dengan sangat lembut. Dia idola saya, dan orang yang saat ini sedang saya incar, kata Ouyang Lulu sambil terkekeh. Tentu saja, dia juga punya banyak identitas, meskipun saya tidak akan menjelaskannya lebih lanjut. Saya yakin Wali Kota Wang akhirnya akan mengetahui tentang dia jika Tang Xiu ingin melebarkan sayapnya ke Shanghai juga. Wang Tao terdiam. Dia memang mengagumi keterus-terangan Ouyang Lulu, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerutu dalam hati. Sosok yang tidak dikenal memotong pita di acara yang begitu penting, bukankah akan menjadi bahan tertawaan jika berita ini disebarkan? Bagaimanapun, Ouyang Lulu adalah pemilik Paradise Manor, jadi Wang Tao tidak ingin mempertanyakan keputusannya. Dia datang ke sini kali ini sepenuhnya karena melihat wajah keluarga Ouyang dari Pulau Jingmen, karena keluarganya dan keluarga Ouyang memiliki hubungan yang cukup dalam. Di bawah tatapan mata penonton, Tang Xiu muncul di belakang pita merah. Ia berencana untuk berdiri di paling belakang, dan akan segera bersembunyi setelah pita dipotong. Namun, ia tidak menyangka bahwa Zhang Xinya benar-benar akan menarik tangannya dengan wajah tersenyum dan menukar posisinya dengan tangannya, memberinya posisi di sebelah Ouyang Lulu. Suara mendesing. Semua orang di barisan terdepan tertegun dan tercengang, berbisik-bisik satu sama lain secara pribadi. Apa ini? Zhang Xinya adalah bintang besar yang sedang naik daun, tokoh masyarakat yang paling terkenal. Dari mana Tang Xiu ini berasal? Pendahuluannya hanya menyebutkan namanya. Apa yang membuatnya memenuhi syarat untuk berdiri di tengah dan membuat Zhang Xinya berdiri di paling luar? Mungkinkah Zhang Xinya sudah mengenal Tang Xiu sebelumnya? Apa sebenarnya latar belakangnya? Kupikir bahkan bintang sebesar itu memberinya tempat di dalam. Penempatan pita itu juga sangat khusus dan tidak biasa. Tidak perlu dipertanyakan lagi bagi Ouyang Lulu untuk berdiri di tengah, karena dia adalah pemilik Paradise Manor. Sudah sewajarnya juga bagi Wali Kota Wang untuk berdiri di sisinya, karena dia mewakili persetujuan dan dukungan pemerintah. Namun,
Bagi orang awam yang tidak dikenal untuk benar-benar berdiri di samping Bos Ouyang, bukankah ini tidak dapat dibenarkan? Ya. Yang satunya adalah Zhang Yuming, wakil presiden Kamar Dagang Shanghai. Kekayaan pribadinya tidak hanya mencapai miliaran, jabatannya juga sangat menonjol. Namun, dia berdiri di paling luar, jadi apa yang membuat orang bermarga Tang ini memiliki kualifikasi untuk berdiri di tengah? Skandal apa ini? Apa sebenarnya yang dilakukan sanksinya? Obrolan semua orang menyebabkan manajer Huang menatap tajam ke arah sanksinya dan Tang Xiu sebelum dia menyerahkan mikrofon kepada Ouyang Lulu sambil tersenyum. Ouyang Lulu kemudian tersenyum dan memulai pidatonya. Hadirin sekalian, hari ini, saya merasa sangat terhormat untuk mengundang Anda semua untuk menghadiri upacara pembukaan Paradise Manor kami. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Anda semua, dan meminta Anda semua untuk mendukung dan menjaga Paradise Manor saya di masa mendatang. Saya selalu menjadi orang yang terus terang, dan saya tidak pernah bertele-tele. Jadi, tanpa basa-basi lagi, saya umumkan bahwa Paradise Manor resmi dibuka untuk umum. Bang, bang. Suara petasan yang memekakan telinga menyebar di dekatnya. Potong pitanya sekarang, teriak manajer Huang. Kelima tokoh penting memotong pita merah. Kelompok musik di kedua sisi mulai menabuh genderang dan gong, memainkan lagu berkat. Kemudian, tepuk tangan bergema dari ratusan tamu, menyebabkan seluruh suasana berubah menjadi gembira. Ouyang Lulu kembali mengambil mikrofon. Ia menatap penonton dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, semuanya. Upacara pemotongan pita sudah selesai. Kami, Paradise Manor telah menyiapkan hidangan lezat dan juga anggur yang tak tertandingi. Nektar Dewa. Mulai hari ini, Paradise Manor akan mengadakan undian. Setiap tamu yang berpartisipasi dalam undian akan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah Nektar Dewa. Tentu saja, hanya ada 5 tempat per hari, dan setiap kuota hanya akan mendapatkan 2 botol Nektar Dewa. Berbicara tentang harga, harganya akan sedikit lebih mahal daripada tempat lain. Dalam sekejap, ratusan tamu di halaman itu tercengang. Banyak di antara mereka bahkan bertanya dengan keras. Bos Ouyang, apakah kata-katamu benar? Kamu benar-benar menyediakan Nektar Dewa? Mungkinkah kamu telah mendapatkan kerjasama dengan Magnificent Tang Corp? Ya. Nektar Dewa yang diproduksi oleh Magnificent Tang Corp kini dipuji sebagai anggur terbaik. Semua pecinta anggur menganggap minum Nektar Dewa sebagai simbol kehormatan. Namun model penjualan Magnificent Tang Corp serta volume penjualan Nektar Dewa sangat terbatas. Seseorang tidak akan dapat membelinya kecuali mereka membelinya di toko eksklusif mereka. Bos Ouyang, bisakah Paradise Manor membantu saya membeli beberapa botol Nektar Dewa? Saya akan membayar 2 kali lipat. Jika Anda setuju, saya akan segera mentransfer uang ke rekening Anda. Saya bersedia membayar 5 kali lipat harga untuk membelinya. 10 kali. Melihat kerumunan di depannya, Ouyang Lulu tercengang. Tidak pernah sekalipun dia menduga bahwa menggunakan Nektar Dewa akan menimbulkan kegemparan seperti itu. Harus diketahui bahwa dia menghabiskan banyak upaya untuk berlari ke Kota Bintang, menggunakan taktik lunak dan keras untuk menghadapi Kang Xia, sebelum akhirnya dia mendapatkan perjanjian kecil pribadi untuk mendapatkan barang-barang itu. Dan itu hanya 5.000 botol setahun. Di penghujung hari, dia melirik sekilas ke arah Tang Xiu dan mendapati ekspresinya yang bingung antara menangis atau tertawa. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia memaksakan senyum dan berkata, "Tuan-tuan, bisakah kalian tenang dulu? Sebenarnya, saya ingin mendapatkan uang sebanyak itu. Namun, bos besar Magnificent Tang Corporation adalah orang yang sangat pelit. Saya telah mengganggunya, menggunakan taktik keras dan lunak, dan bahkan menawarkan diri untuk menikah sebelum akhirnya dia setuju untuk memberi saya bagian dari Nektar Dewa setiap tahun. Jika bukan karena villa surga saya akan mengambil barang-barang itu untuk Anda. Namun, jika Anda ingin membelinya, Anda dapat langsung pergi ke Magnificent Tang Corporation." Berdiri di samping, Tang Xiu hanya bisa memutar matanya dan diam-diam menggerutu dalam hati. Gadis ini benar-benar berbicara dengan lidah di pipinya. Tidak disangka dia bisa berbohong dengan wajah polosnya dengan begitu berani. Apakah mengecat diri sendiri dengan warna hitam benar-benar menarik? Pada saat ini, dia dengan tegas memutuskan untuk tidak menonjolkan diri bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Meskipun telah membuat namanya terkenal, situasi hari ini jelas. Para tamu bahkan tidak mengenalinya, dan semuanya tidak menyadari bahwa dia adalah bos besar Magnificent Tang Corp.
Dia tidak sebodoh dan sebodoh itu untuk mendorong dirinya maju hanya untuk didesak oleh orang banyak, yang hanya ingin mendekatinya dan mendapatkan beberapa keuntungan melalui pintu belakang. Untungnya, Ouyang Lulu sendiri tidak ingin membiarkan nektar dewa mencuri perhatiannya. Dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, kami telah menyiapkan mobil wisata di depan pintu masuk, jadi saya mengundang kalian semua untuk masuk. Hari ini, kami pasti akan membuat semua orang bersenang-senang minum dan makan di sini." Saat hadirin masuk, para wanita penyambut menyambut mereka ke bagian dalam ruang makan berbentuk pagoda. Hidangan harum kini tengah diantar ke meja-meja, dan setiap meja disediakan 2 botol nektar dewa. Sebagai tokoh utama saat ini, Ouyang Lulu selalu ditemani oleh tokoh-tokoh terkemuka. Sedangkan Tang Xiu diam-diam mengundurkan diri karena tidak suka dengan suasana yang bising. Ia menemukan tempat istirahat yang tenang dan meminta staf untuk memberinya kertas. Di kertas itu, ia diam-diam menulis nama-nama tanaman obat yang telah dihafalnya, dan daftar binatang buas dan binatang buas yang akan dipeliharanya. Saat itu, aroma harum menyeruak ke hidungnya. Kemudian, seorang wanita dengan gaun putih dan sepatu putih kasual datang ke hadapan Tang Xiu. "Halo, Guru Besar." Tang Xiu mendongak. Ekspresinya sedikit kosong setelah melihat Gu Xiaosui, lalu bertanya dengan heran. "Kenapa kamu di sini, Xiaosui?" "Lulu mengundangku." "Bagaimanapun juga, kita adalah saudara yang baik," kata Gu Xiaosui sambil tersenyum tipis. "Lagi pula, Anda juga berada di Shanghai, Grandmaster, jadi saya datang. Hanya saja saya tidak suka suasana yang ramai dan berisik, jadi saya tidak muncul di hadapan siapapun. Saya baru tahu dari manajer Huang bahwa Anda tidak ada di ruang perjamuan, jadi saya datang mencari Anda." "Baiklah, duduklah dan mari kita mengobrol." Tang Xiu menunjuk ke tempat yang berlawanan dan berkata sambil tersenyum. "Sebenarnya, aku berencana untuk meneleponmu. Biarkan aku menunjukkan sesuatu kepadamu. Ini baru saja terlintas di pikiranku." Setelah menerima daftar itu dan membacanya dengan saksama, wajah Gu Xiaosui tampak bingung saat dia berkata, "Guru Besar, ada 2 daftar di sini. Satu berisi nama-nama tanaman obat, dan satu lagi berisi daftar hewan liar. Apa sebenarnya yang akan Anda buat?" "Saya sedang mempersiapkan diri untuk menanam banyak tanaman obat, dan juga memelihara berbagai binatang liar," kata Tang Xiu dengan serius. "Saya akan menggunakan seni tata cara abadi untuk mengubah binatang liar ini, dan akhirnya mengubahnya menjadi binatang buas atau binatang roh." "Visi Anda agak mirip dengan ide guru," kata Gu Xiaosui dengan heran. Namun, ketika guru baru saja mengemukakan ide ini, kondisi fisiknya menjadi semakin buruk, dan akhirnya terlupakan. "Guru Besar, jika rencana ini benar-benar berhasil, maka kita bisa mendapatkan banyak sumber daya kultivasi." "Benar sekali. Jika kita ingin membina banyak ahli, sumber daya kultivasi sangatlah penting," kata Tang Xiu. "Oleh karena itu, ide awal saya adalah menanam tanaman obat di lahan seluas 200 mu, dan saya sendiri akan menyusun susunan formasi pada saat itu sehingga tanaman obat dapat tumbuh dengan cepat. Dengan kemampuan saya saat ini, yang terbaik yang dapat saya lakukan adalah membuatnya tumbuh 10 kali lebih cepat, yang mana 1 tahun sama dengan 10 tahun jika ditanam di luar. Bahkan bisa lebih cepat dari itu. Dalam waktu 8 hingga 10 tahun kita bisa mendapatkan sejumlah besar tanaman obat berusia ratusan tahun. Untuk membesarkan hewan liar, saya juga perlu menyusun susunan formasi, tetapi laju pertumbuhannya akan jauh lebih lambat. Namun, paling lama 10 tahun kemudian, kita dapat dengan mudah mengidentifikasi hewan liar mana yang dapat tumbuh menjadi binatang buas roh dan mana yang tidak dapat membuka kebijaksanaan spiritual mereka dan hanya dapat menjadi binatang buas tingkat rendah." Bab 487, menawarkan bantuan hanya untuk ditolak dan dimarahi. Sementara Tang Xiu menguraikan gagasannya, cahaya cemerlang luar biasa bersinar di mata Gu Xiaosui saat ia membayangkan panen mereka di masa mendatang. Bersambung ke episode 117. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.